Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang hakikat pendidikan non-formal informal dalam pendidikan sepanjang hayat, yang mana tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir semester dari Buya Zainal Abidin SAG MM dalam mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan Formal, Informal, dan Non-Formal. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 dan saya Zahra Aulia Putri dan saya Intan Jaiba. Kami dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI A semester 3. Baik, berikut ini adalah materi yang akan kami bahas. Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat adalah suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan atau continuing learning dari buayan sampai akhir hayat sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Oleh karena itu, setiap fase perkembangan pada masing-masing individu harus dilalui dengan belajar agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Maka, belajar itu dimulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa dan bahkan masa tua. Bagian B yaitu prinsip-prinsip pendidikan nonformal. Prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan nonformal bisa dikategorikan sangat penting karena perannya melibatkan banyak sumber daya manusia. Dalam prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan nonformal, pada dasarnya sama dengan prinsip pelaksanaan pendidikan formal dan informal. Maka dari itu, prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan nonformal yaitu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, meletakkan kepentingan perseorangan, balasan jasa atau imbalan, sentralisasi, rantai berkala atau hierarki, order atau susunan, keadilan, stabilitas staf organisasi, inisiatif, dan esprit de corps. Dalam perspektif Islam, belajar sepanjang hayat telah dicanangkan oleh Nabi Muhammad SAW ratusan tahun yang silam melalui sabdanya yang berbunyi, "Carilah ilmu sejak ayunan sampai ke liang lahat." Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Abdul Dar. Selain itu dapat kita pahami bahwa belajar itu sepanjang hayat dan dijelaskan pula bahwa belajar adalah suatu kewajiban. Sebagaimana sabdanya dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, mencari ilmu pengetahuan adalah wajib atas setiap orang Muslim. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa aktivitas belajar sepanjang hayat memang telah menjadi bagian dan kehidupan kaum muslimin. C. Karakteristik dan fungsi pendidikan sepanjang hayat. Adapun karakteristik pendidikan sepanjang hayat sebagai berikut. 1. Pendidikan tak berhenti dengan berakhirnya sekolah formal, namun berlangsung sepanjang hayat di kandung badan. Yang kedua, bukan hanya pendidikan orang dewasa, melainkan mencakup semua tahapan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, menengah, dan seterusnya. 3. Mencakup pola pendidikan formal maupun non-formal yang pembelajarannya terencana atau insidental. Yang keempat, rumah memainkan peran utama dan peran pertama dalam memulai PSH. 5. Masyarakat memainkan peran penting sejak anak berinteraksi dengan masyarakat yang selanjutnya dijalankan fungsi edukatif, baik dalam bidang profesional maupun umum sepanjang hayat. 6. Lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga untuk pendidikan sepanjang hayat. Fungsi pendidikan sepanjang hayat adalah sebagai kekuatan untuk memotivasi bagi peserta didik agar ia dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dan arahan dari dirinya sendiri, dengan cara berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Dengan demikian, dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar selama hayatnya merupakan prasyarat untuk terjadinya pendidikan sepanjang hayat. Fungsi pendidikan sepanjang hayat adalah sebagai kekuatan motivasi bagi peserta didik agar dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dari dirinya.
dengan cara berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Pendidikan sepanjang hayat adalah perbuatan secara wajar dan alamiah yang prosesnya tidak selalu memerlukan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.